2024 saatnya beli iPhone 14 Pro Max. Udah murah guys. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada iPhone 14 Pro Max. Ya, ini emang bukan tipe iPhone terbaru ya, karena iPhone 15 series udah rilis. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian guys ya, ada beberapa alasan kenapa menurut saya ini adalah tahun yang tepat, tahun 2024 buat kalian yang mau upgrade atau beli si iPhone 14 Pro Max ini. Nah, untuk alasan yang pertama yaitu experience yang ditawarkan ini mirip sama tipe iPhone terbaru saat ini, iPhone 15 Pro Max. Jadi iPhone 14 Pro Max ini secara fisik kalau kita lihat dari belakang ya ini sama aja guys ya, sama 15 Pro Max. Palingan beda di warna aja. Sedangkan buat saya warna deep purple ini favorit banget sih. Keren aja gitu, dan warna ini nggak ada di 15 Pro Max. Buat bagian layarnya juga 14 Pro Max ini identik atau bahkan bisa dibilang sama ya dengan iPhone 15 Pro Max. Panelnya OLED dengan refresh rate 120Hz, resolusinya di 1290x2796 pixel, kerapatannya 460 ppi. Jadi secara spek ini displaynya sama dengan iPhone 15 Pro Max. Cuma ini masih pakai port Lightning ya, yang buat saya yang nggak masalah. Justru kalau kalian yang mau upgrade iPhone-nya, ini nggak perlu repot-repot beli aksesoris tambahan lagi. Nah, kalau untuk alasan yang kedua udah pasti di harga guys ya, yang sekarang udah turun. Kita bandingin dengan harga iPhone 15 Pro Max 256GB resmi ya, barunya di 24.999.000. Sedangkan untuk iPhone 14 Pro Max yang 256GB resmi barunya di 22 juta. Jadi ini udah hemat 3 juta guys ya kalau beli baru. Ini udah dapat Apple Watch SE. Kalau pengen lebih hemat lagi, cari secondnya guys ya. Udah banyak bertebaran. Rata-rata juga masih mulus karena paling pemakaian ya sekitaran setahun kan ya. iPhone 14 Pro Max 256GB. Kalau untuk second resminya ini di sekitaran 18 juta. Udah selisih berapa tuh sama iPhone 15 ya? Udah selisih 7 juta. Dan kalau kalian masih maksa ini guys ya, misalnya budget kalian nggak sampai 18 juta ya, satu-satunya cara beli iPhone 14 Pro Max yang X-Inter seperti ini. Ini kemarin aku nyari-nyari online ya, dan nemu yang paling murah harganya di 15 juta. Ya, iPhone 14 Pro Max 15 jutaan guys. Kalau misalnya dibandingin sama baru tuh udah selisih 10 jutaan ya. Nah, di sini aku mau share dulu untuk video unboxingnya. Oke, jadi ini aku beli iPhone 14 Pro Max ya, yang 256GB. Ini belinya di Shopee, udah pilih yang paling murah guys ya. Dan seperti ini packagingnya, langsung aja yuk kita unbox. Oke, jadi ini dia ya, untuk boxnya sendiri mulus banget ya. Cuman ini bukan box asli guys ya. Di sini sih ada keterangan untuk IMEI-nya, dan ini iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple MQ9X3 ini TAA ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini iPhone 14 guys ya, 14 Pro Max. Dan ya untuk bodinya sih bagian belakangnya masih mulus ya. Kalau untuk bagian sisi samping-sampingnya ini masih oke juga, nggak ada goresan sama sekali. Dan ini ada segel ya. Keren guys. Kalau untuk kelengkapannya sendiri ya biasa ya, nggak ada charger. Jadi kita dikasih kabel ini USB-C ke Lightning, dan ya udah itu aja. Nah, walaupun second secara body ini aku bilang masih mulus banget ya, masih 99% lah.
Terus langsung aku cek aja untuk TrueUtils dan ini aman. Jadi testing skornya dapat di 98%. Untuk sales regionnya ini TAA atau Taiwan dan sayangnya ini garansinya udah habis. Terus kalau untuk baterai health-nya sendiri ini 89% yang aku bilang ya wajar sih ya untuk kelas HP second. Tapi masalahnya kalau HP X Inter seperti ini tuh di IMEI-nya ya. Nah ini pas aku beli kemarin tuh sinyalnya ada, dipakai juga bisa. Tapi untuk IMEI-nya ini nggak terdaftar di Bea Cukai guys. Makanya kemarin pas aku ke Eropa, ini pulangnya aku daftarin ke Bea Cukai. Dan ini ada rinciannya guys ya. Jadi aku daftarin 2 HP. Ada iPhone 12 mini 128 GB. Dan juga iPhone 14 Pro Max ini 256 GB. Yang total kena pajaknya ini di 2,8 juta. Ya emang lumayan mahal guys ya, tapi kalau misalnya kalian beli terus nggak didaftarin ke Bea Cukai juga bisa sih ya. Tapi ya syaratnya kalian harus daftar IMEI yang per 3 bulan itu guys. Ya jatuhnya 100.000 per bulannya. Nah lanjut yang juga paling penting yaitu di OS-nya. Jadi ini OS-nya udah paling baru ya di iOS 17.2.1. Yang kalau kita lihat dari iPhone X guys ya, yang tahun ini nggak kebagian iOS 17, itu umurnya udah 6 tahun. Sedangkan si iPhone 14 Pro Max ini baru 1 generasi di bawah iPhone terbaru ya, di bawah iPhone 15 series. Jadi untuk update softwarenya ini masih aman banget sampai 5 tahun ke depan. Nah lanjut kalau untuk SoC-nya ini menggunakan Apple A16 Bionic yang kalian udah tahu lah ya kalau iPhone ini paling enak untuk game-game kompetitif seperti PUBG Mobile misalnya. Karena ya kalian tahu juga kalau pro player itu rata-rata pakainya iPhone. Kalau misal nih kita patokannya dari AnTuTu Benchmark aja ini dapat skor 1,4 juta. Jadi untuk performanya ini masih sangat-sangat bagus. Nah kalau untuk daya tahan baterainya ini juga masih oke banget guys ya. Jadi ini kalau pemakaian saya ini screen on time-nya di sekitaran 7 jam sampai 8 jam. Ya untuk sehari cuma butuh ngecharge sekali aja. Nah untuk chargingnya ini lumayan cepet guys ya. Dari 0 sampai 50% ini butuh waktu sekitar 30 menit. Dan kalau dari 0 sampai 100% ini butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dan next, salah satu yang juga jadi alasan aku beli iPhone yaitu di kameranya ya. Kalau untuk konfigurasinya ini ya kelihatan standar sih. Untuk kamera utamanya di 48 megapiksel, telefotonya 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Nah ini kemarin aku bawa jalan-jalan ke Eropa. Yang aku bilang untuk fotonya bagus, tapi ya nggak bisa dibilang terbaik juga. Masih adalah HP Android yang lebih baik atau setara kalau untuk hasil fotonya. Tapi kalau untuk videonya guys ya, jadi ini adalah salah satu alasan kenapa saya beli si iPhone 14 Pro Max ini. Untuk hasil videonya masih terbaik nih. Ini bisa merekam hingga 4K HDR dan untuk mode sinematiknya juga bisa 4K guys. Nah ini contoh beberapa video yang aku rekam kemarin pas lagi jalan-jalan di Eropa. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So
Nah, jadi untuk buat konten hasil videonya ini bagus banget guys ya. Makanya nggak heran kayak TikToker, selebgram itu rata-rata HP-nya iPhone. Karena selain emang hasilnya bagus, untuk iPhone ini dia bisa ngikutin tren yang lagi viral di TikTok dan juga Instagram Reels. Kalau untuk fitur lain sih, ini iPhone speakernya juga bagus ya, bassnya kerasa. Terus sudah tahan air juga, IP68, kedalaman maksimum 6 meter hingga selama 30 menit. Dan ada NFC dan juga sensor-sensornya juga lengkap. Ya paling itu aja guys, beberapa alasan kenapa menurut saya tahun 2024 ini adalah tahun yang tepat buat kalian beli si iPhone 14 Pro Max ini. Gimana? Setuju atau enggak? Coba kasih komen di bawah. Sekian dari saya, thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.